ya. Jangan sakit-sakit. Jangan terlalu banyak minum es karena cuaca sekarang sedang buruk, sedang tidak baik ya. Jadi jangan terlalu banyak makan makanan yang tidak sehat. Selanjutnya, hari ini ada gambar di sana teks berita. Unsur, ciri, fungsi teks berita. Minggu kemarin kita terakhir belajar tentang pantun. Ya. Ada yang masih ingat pantun berapa suku kata dalam satu baris? 8 sampai 12. Oke, pinter. Rimanya apa? AB. Masya Allah, pintar sekali. Rimanya AB. Lalu berapa baris dalam satu bait? Masya Allah, semuanya pada pintar. Tapi kemarin Ibu ingatkan bahwa hari ini kita akan ada pelajaran baru, yaitu teks berita. Nah, Ibu juga ingatkan kalian sama Ibu hanya beda satu malam. Ibu sering berkata seperti itu. Kamu bisa lebih pintar daripada ibu guru kamu. Caranya gimana? Kalau kamu tahu materinya besok tentang apa, kamu hari ini sudah mencari lebih banyak informasi terlebih dahulu. Dan yakin akan banyak yang ibu pelajari dari kalian. Bukan hanya kalian yang belajar dari ibu. Ya, jadi sama-sama kita menjadi murid dan sama-sama menjadi guru. Jadi kita nanti pinternya sama-sama. Ya, jangan ibu aja yang pinter, kamu juga harus pintar. Nah, pintar cari informasi. Nah, sekarang terlihat jelas di sini ada teks berita. Ada yang udah baca informasi tentang teks berita? Nah, pernah lihat berita itu seperti apa? Apa sih berita? Menurut pemikiran kalian berita itu apa sih? Menyampaikan? Betul, Repi pintar sekali. Berarti Repi udah baca ya semalam ya? Tepuk tangan buat Repi. Berarti Repi mengatakan bahwa berita itu Bu informasi. Betul, bisa. Berita apa lagi berita? Apa yang kamu tahu tentang berita? Di mana kamu sering menyaksikan berita? Televisi, bagus. Di koran, iya. Pernah baca koran? Pernah. Lalu di mana lagi? Di radio. Pinter, di radio. Di mana, Bagas? Di sosial. Nah, pinter. Bagas sudah mengikuti perkembangan zaman ya, bahwa si berita itu bisa dibaca juga di media sosial. Tapi hati-hati, berita ada yang ya fakta dan opini. Nah, kita belajar lebih lanjut tentang berita. Tapi Ibu mah males kalau Ibu langsung mengajari kalian secara langsung. Seharusnya kalian cari sendiri dulu. Siap cari sendiri dulu informasi tentang unsur berita, unsur, ciri dan fungsi berita. Siap nggak cari informasi terlebih dahulu? Nggak semangat? Siap tidak? Siap. Siang-siang begini loyo. Sekali lagi, siap tidak? Siap. Tepuk tangan. Tapi seperti Ibu mau semua aktif dalam aktivitas pembelajaran, dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kamu mau apa? Mau apa? Mau tambah apa nih? Ibu tambahin. Dan minum di kelas. Asal sampahnya jangan bertebaran ya. Lalu makanannya tidak mengganggu proses pembelajaran. Lanjut lagi, apa lagi yang bisa disepakati bersama? Ibu ini saya kalau kerja kelompok males teman saya nggak mau kerja misalnya. Udah ada di atas. Semua harus aktif. Nah, lalu apa lagi? Apa? Kelas yang bersih. Kelas yang bersih. Hah? Iya kan? Siapa yang jajan sebelah wae? Iya teh. Cung. Nah, ngebaso sekarang juga prasmanan. Cik, coba Ibu hayang mau menerapkan memilih soal dengan cara kalian tujuan pembelajaran kita yang insya Allah akan kalian capai. Terus yang kedua,
setelah membaca dan menelaah teks berita secara kerjasama tadi, nah, dan rasa ingin tahu, mandiri, serta penuh tanggung jawab, peserta didik diharapkan mampu menentukan struktur teks berita. Nah, ini kalau kita nanti tidak sempat atau tidak sempat hari ini, yang struktur berita kita akan lanjutkan di minggu depan. Tapi yang paling utama, insya Allah yang satu, tujuan yang pertama sudah insya Allah hari ini bisa kita capai. Amin. Nah, selanjutnya apa? Televisi, lalu radio. Coba kita lihat yang ini ya. Kita lihat berita yang ini. Nah, untuk mengetahui unsur, ciri, dan fungsi teks berita, Ibu akan membuat pasar. Kita bermain pasar-pasaran, pasar soal. Tapi sebelumnya kamu harus berkelompok terlebih dahulu, karena harus ada kerja sama. Kita bagi, karena sedikit sekarangnya, bagi menjadi berapa kelompok? 4 ya? Coba dari sana, atau berdiri saja, kita pakai urutan angka. Coba berdiri. Berdiri. Karena ini ada 4, jadi ini satu baris. Keluar, ayo keluar satu baris teh. Satu baris ini, satu baris ke sini. Maju. Itu satu baris ke sini. Maju. Nah, yang sebelah sini ke sini. Tadi, nah itu ke sini we. Ke sini, yang itu udah. Ngerti kan? Sekarang angkat ini mah enggak. Ini nomor 1. Nomor 2. Jadi kelompok 2. Oke, maju kelompok 2. Sebelah sini. Nah, angkat tangan kelompok 3. Nah, maju ke sini kelompok 3. Oke. Angkat tangan kelompok 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang langsung saja kita susun bangkunya jadi bangku kelompok ya. Meja kelompok. Sudah tahu kelompoknya masing-masing? Coba lihat. Sok, langsung. Pilih. Ada guntingnya kan? Ada gunting lah, Bu? Ada. Bentar. Gimana guntingnya? Jangan dimatiin, Bager, Soleh. Nih, siapa yang mau potongan beritanya udah Ibu siapin. Lihat dulu soalnya, baru nanti lihat potongan beritanya, pilih. Ada di dalam buku catatan Geger. Kayak tak.
Bagaimana ini? Ini ya potongan. Sepotong. Berita olahraga yang pertama. Oke, lalu minta ke ketua kelompok berita olahraga maju. Kelompok berita kecelakaan yang kedua. Yang ketiga oleh bencana alam kelompok warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok olahraga akan mempresentasikan hasil kegiatan hasil kerjasama kelompok kami. Nama anggota kelompok: 1. Aditya, Rapka, Pian, Reja, Sri Nurpita, dan Siti Alia. 1. Soal terpilih. 1. Apa fungsi berita? Jawaban: memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar kita. 2. Apa ciri-ciri berita? Faktual, objek, unik, menarik, dan menggunakan bahasa yang baku. 3. Apakah teks berita yang kamu pilih itu bersifat opini? BMKG menyatakan akan terjadinya gempa bumi dan tinggal menunggu waktu. 5. Apakah teks berita yang kamu pilih itu bersifat fakta? Ya, karena Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo menyebutkan pihaknya akan melakukan prosedur standar untuk menelusuri ditanggapi. Tadi yang berita opini. dugaan kebocoran data. 7. Apa saja unsur-unsur berita yang kamu ketahui? 1. Apa? What? Unsur 5. W tambah 1H. Yang pertama adalah apa? Apa atau what? 2. Mengapa? Why? 3. Bagaimana? How? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang kita serahkan kepada kelompok yang lain. Apa ada yang ingin menanggapi hasil kerja dari kelompok olahraga? Ada tidak? Ada yang ingin menanggapi? Ya, mungkin semua setuju dengan hasil kerja dari kelompok olahraga. Nah, silakan kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kecelakaan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh saya dan rekan-rekan saya yang bernama Repi, Alia, Gipari, Redi, Rijal.
Nomor 1, apa saja unsur-unsur berita yang kamu ketahui? Unsur-unsurnya adalah apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Apa fungsi berita? Fungsi berita untuk menambahkan informasi yang sebenarnya dari televisi, koran, radio, media sosial, dan lain-lain. Apa pengertian berita? Laporan informasi yang dicetak atau disiarkan tentang peristiwa-peristiwa penting di dunia atau di negara. Apa ciri-ciri berita? Aktual, faktual, dan objektif. Apakah teks berita yang kamu pilih itu berita aktual, dalam kurung hangat, atau berita tema? Jelaskan. Lama, karena sudah terjadi tahun lalu, Sabtu tanggal 22 bulan 7 2023. Apakah teks berita yang kamu pilih itu bersifat opini? Jelaskan. Tidak, karena berita ini fakta. Buatlah pengalaman berita yang menunjukkan bahwa berita tersebut adalah fakta. Saya menaiki angkutan umum penuh, penumpangnya sangat ramah dan suasananya panas karena banyak penumpang. Informasi apa yang kamu terima dari panggilan teks yang kamu pilih? Tim Thailand yang berjaga di sentai ini akan langsung bertolak ke Qatar menghadapi FIB Challenge Cup 2023 pada pekan depan. Buatlah penggalan berita yang menginformasikan sesuatu dengan tema yang aktual hangat. BMKG menanggapi potensi gempa bumi megatrust di Indonesia. Ya, apa ada? Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan. Kami dari kelompok berita bencana alam akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Nama anggota 1 Ajikri, Sidki, Depajrul, Ima, Mila, Aldifah. 1. Apa fungsi berita? Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar kita. 2. Apa ciri-ciri berita? Bersifat aktual dan faktual. SW tambah 1H disusun secara kronologis menggunakan kalimat singkat, padat, dan jelas. 3. Apa saja unsur-unsur berita yang kamu ketahui? Mendengarkan atau membaca berita yang mencatat pokoknya adik Simba. Menyampaikan kembali secara lengkap dan jelas. 4. Apa pengertian berita? Berita adalah informasi aktual tentang fakta dan berbagai opini yang menarik perhatian orang. 5. Apakah teks berita yang kamu pilih itu bersifat fakta? Jelaskan. Ya, karena Presiden Joko Widodo bertolak ke Canggu, Cina pagi ini, Kamis 27 Juni 2024 dari Bandara. 6. Apakah teks berita yang kamu pilih itu bersifat opini? Jelaskan. Ya, karena tidak semua warga Bekasi dan Bogor yang mengendarai kendaraan untuk bekerja mengeluarkan biaya 75.000 hingga 100.000 per hari. 7. Informasi apa yang kamu terima dari penggalan yang
kamu pilih. Warga Bekasi dan Bogor mengendarai mobil untuk bekerja ke Jakarta mengeluarkan biaya 75.000 sampai 100.000 per hari. Ada tanggapan dari kelompok lain dari hasil kerja ini? Udah mau pulang aja. Tidak. Ada? Ada, tidak. Ya, berarti setuju dengan hasil kerja dari kelompok. Terima kasih ya, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Berita Selebritis akan mempresentasikan hasil kerjasama dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh saya dan teman-teman saya yang bernama Neila, Salsabila, Bagas, Jajang, Ardi. Soal terpilih, apa pengertian berita? Berita adalah sekumpulan informasi yang dikemas menjadi satu dan disebarluaskan oleh wartawan. 2. Apa saja unsur-unsur berita yang kamu ketahui? Adik Simba, apa, kapan, mengapa, di mana, siapa, bagaimana? Apa ciri-ciri berita? Aktual, faktual, objektif, unik, menarik, menggunakan bahasa yang baku. Mengapa berita hanya disebarluaskan oleh wartawan gitu? Apa fungsi berita? Memberikan Kan iya, informasi kepada masyarakat mengenai peristiwa Berita atau cenah, kejadian. itu berita tulisan yang disebarluaskan oleh wartawan. Apakah teks berita yang kamu pilih itu berita? Apa orang lain tidak boleh menulis berita? Aktual, hangat, atau berita lama? Jelaskan. Berita yang kita pilih merupakan berita lama karena tahun terbitnya juga sudah lama. Buatlah penggalan berita yang sesuai dengan salah satu unsur berita. Pada Minggu 14 Agustus 2024 terjadi KDRT pada artis yang bernama Cut Intan Nabila. Cut Intan Nabila ya. Apa ada tanggapan dari kelompok lain hasil kerja kelompok? Oh, ini ada tanggapan dari kelompok apa? Silahkan sebutkan nama kelompok dan nama Repis. Oh, ini ambil mikrofon, silahkan berdiri. Nah, Repi. Kelompok kecelakaan, saya bernama Repi. Kenapa berita hanya disebarluaskan oleh wartawan? Oh, menurut yang dia dengar tadi ya, bahwa berita itu katanya disebarluaskan. Kenapa? Mungkin ada yang bisa. Nah, dari kelompok ini, kenapa? Itu pada apa? Pada fungsi berita atau Pada pengertian berita? Ya, Repi menanyakan kenapa hanya disebarluaskan oleh wartawan? Apa tidak boleh yang lain menulis berita? Boleh. Tapi Asal tadi beritanya yang berupa fakta. berupa fakta hanya ditulis oleh wartawan, maksudnya seperti itu? Tidak. Orang lain juga bisa membuat berita asal yang bersifat fakta. Oh ya, jadi Ibu bantu ya, kata kelompok berita selebritis boleh, tidak hanya wartawan, mungkin yang ditulisnya hanya oleh wartawan. Siapapun bisa membuat berita asal bersifat fakta. Nah, seperti itu. Puas atas jawaban dari kelompok berita selebritis? Ya, puas. Tepuk tangan untuk dua kelompok ini. Silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kalian semua. Telah kamu buat tadi, itu membuktikan kamu sama ibu sama-sama pintar.
Tepuk tangan untuk kalian. Teks berita kalau yang punya ibu ya. Nah, hampir semua kelompok mengatakan teks berita merupakan teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks yang menginformasikan sesuatu. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti koran, majalah, radio, televisi, internet, yang tadi katanya media sosial kata Bagas, ataupun media lainnya. Tuh kan hampir sama kan? Ternyata kamu teh pinter pisan. Teks berita, kamu harus menguasai unsur berita yaitu 5W1H atau adik Simba. Jadi kamu membuat berita itu menjawab dari pertanyaan adik Simba. Nah, untuk bisa menulis berita yang baik dan benar, harus menggunakan kebahasaan teks berita yang akan kamu pelajari minggu depan. Nah, tadi kelompok kecelakaan, berita kecelakaan, ada menyinggung masalah majas. Itu ya, mungkin pas dia baca, jadi pas lihat majas gitu di dalam buku paket. Nah, itu bagian minggu depan yang harus juga seperti ini. Kalian harus lebih tahu terlebih dahulu daripada ibu. Nunggu tentang refleksi. Refleksi pembelajaran kita hari ini, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dapatkan, ilmu apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu ketahui hari ini, apa itu? Ibu Tidisiun. Tunggu ya, mencurahkan perasaan hari ini, mendapatkan apa kalian hari ini. Aku tahu apa perasaan kamu belajar bersama ibu. Ya, kamu tulis di sini dengan namanya, kamu tempel di papan ini, ya. Ini khusus refleksi kita. Setiap yang belajar di ruangan ini refleksinya di sebelah sana karena tidak ada papan tulis. Oke Bagas, ini sudah ada lemnya, nanti dilem ya. Nih. Ya. Nggak dikasih nama juga nggak apa-apa. Boleh, nggak dikasih nama juga. Aku malu mau nulis, nggak apa-apa, nggak pakai nama juga. Tempel. Dibalik kamu mah tadi. Dibalik. Oke. Belajar hari ini sangat seru dan mendapatkan banyak materi. Ya, terus? Nanti tak. Bye, Jimin girlfriend. Terus? Sekali untuk hari ini. Pembelajaran hari ini seru. Hari ini sangat melelahkan. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan dan sedikit lelah. Hari ini aku senang. Saya jadi tahu ciri-ciri berita, dapat menambah informasi tentang berita. Nyaman dan terasa tidak berisik, jadi bikin semangat belajar. Nyaman dan seru, pembelajaran kali ini menyenangkan. Jajang N, pembelajaran hari ini sangat seru. Saya jadi tahu apa fungsi berita. Oke. Pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini 8,5. 1,5-nya lagi 8. Oh, 8. Saya sangat malu ketika saya berpresentasi hasil dari kerja kelompok kami.
tetapi saya sangat bahagia pelajaran sekarang. Sangat bersemangat dan mudah menangkap materinya. Sangat seru belajar sama Bu Rini. Pelajaran Ibu sangat menyenangkan. Hari ini saya belajar sangat semangat. Belajar bersama Ibu sangat menyenangkan dan dapat mengetahui tentang berita. Sangat senang sekali. Pembelajaran hari ini seru karena saya jadi mengetahui apa itu berita. Topi lelah, senang, seru, dan saya sangat gembira. Pembelajaran hari ini saya sangat senang sekali. Hari ini saya belajar sangat semangat. Pembelajaran hari ini sangat mudah dimengerti dan menyenangkan. Oke, terima kasih semuanya. Apapun perasaan kalian hari ini, belajar siang-siang bahasa Indonesia memang sangat melelahkan. Di sini